Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tidur teman-teman ya? Barakallahu fikum. Jadi saya melanggar perkataan saya ini dah 2 video baru saya buat ya kan. Oke. Jadi bagaimana membedakan ya antara hypnic jerk yang karena anxiety ataupun karena penyebab penyakit lainnya. Nah, kadang-kadang ada juga teman-teman yang terkena hypnic jerk itu semakin parah karena meyakini bahwasanya ternyata teman-teman memiliki penyakit yang langka atau penyakit yang little known condition gitu kan, dan teman-teman mungkin bisa denial bahwasanya itu part of anxiety karena sebagaimana yang saya katakan di video sebelumnya bahwasanya anxiety yang beredar ya di negeri kita Indonesia ini, rata-rata orang itu ketika anxiety mereka mengaitkan dengan GERD, dengan asam lambung gitu ya, dengan sensasi yang paling sering itu orang sering mati. Saya juga nggak mengerti kenapa bisa seperti itu ya, sehingga seolah-olah ketika seorang tidak memiliki kondisi itu tidak bisa disebut anxiety, sehingga ketika kita konsultasi ke dokter lalu kita dibilang anxiety oleh dokter kita, baik itu dokter umum ya ataupun dokter spesialis saraf atau yang lainnya ya, kita denial dan bahkan kita menyalahkan dokter seolah-olah dokter itu tidak tahu penyakit kita ya. Lalu kita berasumsi sendiri bahwa kondisi hypnic jerk kita adalah little known condition atau kondisi yang sangat jarang diketahui sehingga memerlukan peneliti untuk meneliti kita gitu ya. Dan kita merasa diri kita sendiri, diri kita nggak ada yang sama ya. Barakallahu fikum. Jadi gini teman-teman, memang nggak bisa dipungkiri ya, hypnic jerk ini bisa juga disebabkan oleh adanya penyakit lain ya. Contohnya paling common itu adalah epilepsi ya, atau kejang ya, epilepsi kita sebutnya. Epilepsi, kemudian multiple sclerosis ya, kemudian propospinal kalau nggak salah, juga migranos ya, bisa juga karena saraf kejepit dan berbagai macam penyakit lainnya. Sleep apnea juga termasuk di dalamnya. Namun bagaimana membedakannya itu dengan anxiety ya, ini berdasarkan pengalaman dan juga apa yang saya pelajari. Bahwasanya begini, kalau teman-teman merasa bahwa hypnic jerk teman-teman itu ya berasal dari penyakit lain, contohnya epilepsi, itu kan mudah sekali dideteksi dengan adanya EEG ya. Teman-teman tes EEG lalu dilihat adakah epilepsi atau enggak gitu kan. Atau yang kedua, teman-teman pernah epilepsi, pernah ayan gitu, pernah kambuh dan memang ada ciri-ciri epilepsinya gitu ya, sehingga teman-teman bisa memastikan bahwa hypnic jerk teman-teman dipicu oleh epilepsi gitu kan. Oke, kalau teman-teman juga contoh misalnya multiple sclerosis ya, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi dari penyakit tersebut, merasa bahwasanya saya jangan multiple sclerosis, teman-teman juga cek aja gitu kan, samakan dengan orang-orang yang menderita multiple sclerosis. Saya pernah nanya di TikTok gitu ya, ada seorang perempuan gitu, semoga Allah sembuhkan dia katanya menderita multiple sclerosis. Saya tanya, apakah Anda susah tidur atau enggak gitu. Kata dia enggak, dia nggak susah tidur kecuali kalau memang ada cemasnya gitu kan. Jadi dia cemas itu menyebabkan susah tidur. Tapi multiple sclerosisnya enggak ya. Dan kalau enggak ada uang atau belum ada kesempatan, karena negeri kita kan emang susah ya mendiagnosa penyakit-penyakit itu ya. Ya udah teman-teman mungkin ya setidaknya bisa sedikit mencari penderita yang sama multiple sclerosis atau apapun di TikTok dan sebagainya, lihat ciri-ciri mereka ya. Teman-teman jangan menganggap bahwasanya ciri tunggal hypnic jerk itu sama dengan mereka, enggak. Biasanya ada penyerta lainnya. Multiple sclerosis itu kan contoh ya, nanti ada kelemahan otot gitu kan. Sekarang teman-teman ada enggak hypnic jerknya ada kelemahan ototnya ya. Nah, tapi memang paling idealnya mencek medis gitu kan ya. Dan memang begitu ya, kalau kita sudah cek medis dan semuanya normal, sayangnya ya kadang-kadang kita tetap denial bahwa hypnic jerk kita bukan part of anxiety. Karena apa? Karena kita yakin anxiety itu yang ngerasa pengen mati ya, yang lambungnya naik gitu, itu aja enggak. Padahal anxiety itu banyak sekali ya. Jadi intinya gitu, teman-teman cek secara medis gitu kan, bener enggak gitu kan. Kalau misalnya Anda biaya ya, atau misalnya punya BPJS yang bisa ke sana, tapi saya nggak tahu bisa atau nggak kalau cek sedalam itu gitu kan. Nah, atau kalau nggak ya search aja penderita yang sama, lihat ciri-ciri lainnya ada nggak. Jadi jangan ciri-ciri tunggal aja. Kalau ciri-ciri tunggal hypnic jerk langsung kita pastikan ini penyakitnya, ya itu juga nggak bisa kayak begitu ya.
Oke, tapi memang paling common ya, berdasarkan apa yang saya lihat memang di penyakit mental ini ya, anxiety gitu. Kok bisa anxiety? Kan sebenarnya anxiety itu panjang teman-teman ya, dan itu bukan semata-mata psikis, namun juga dipengaruhi oleh kadar serotonin dalam tubuh kita ya. Masih banyak cara-cara lain ya supaya meningkatkan serotonin gitu kan. Dan yang penting adalah kalau misalnya itu anxiety, kortisol kita harus turun di malam dan melatonin harus naik ya. Caranya gimana? Bisa dengan olahraga pagi ya, menatap sinar matahari ya. Makanya memang berdasar pendapat ulama yang saya tahu itu makruh tuh tidur setelah subuh, tidurnya nanti setelah matahari terbit gitu. Kenapa? Karena kan di situ kita harusnya tuh jalan pagi, melihat udara menikmati udara segar ya, melihat sinar matahari gitu ya, supaya siklus kita ini, kortisol kita ini naik di pagi hari dan turun di malam hari. Cuman kadang-kadang kita kebalik kan. Nah itu ya, itu yang saya pahami. Dan juga konsumsinya, jangan konsumsi ya banyak karbohidrat, itu yang saya tahu ya. Jadi setelah saya masuk ke low carb ya, low carb itu kalau di kita bisa keto, bisa carnivore gitu kan, atau DBM itu juga low carb ya, atau diet Atkins kalau nggak salah namanya, itu juga low carb. Apapun itulah, yang penting karbonya nggak terlalu banyak ya, batasi aja dulu karbonya ya. Nggak, kalau belum bisa stop nasi ya nggak apa-apa, dikit-dikit aja ya, nasi dikit, 1 sendok 2 sendok sekali makan ya, itu nggak masalah ya. Gitu, itu aja jadi ya. Jadi apa bedanya menyebabkan anxiety dan nggak anxiety? Kalau nggak anxiety atau penyakit lain, cek aja ya, cek aja, bisa ke medis dan cek apakah ada penyerta yang lainnya. Jadi jangan ditunggal hip knee jerk itu langsung bilang oh ini saya penyakit ini gitu ya. Barakallahu fikum.